Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan bisa kalian lihat di depan saya sudah ada sebuah barang yang mungkin kalian sudah tahu kalau umurnya ini kisaran 2 tahunan saat video ini dibuat. Dan kenalkan kembali, ini adalah Nokia E1200. Nah, untuk sebuah headphone yang umurnya udah selama itu ya, dan kayaknya waktu saya cek di komen itu banyak banget yang nanyain perbandingannya kalau dibanding sama si E1200 ini kayak apa gitu ya. Sedangkan umurnya si E1200 ini juga udah cukup lama menurut saya dibandingkan dengan headphone-headphone yang sekelas Baseus D02 Pro atau D05 mungkin ya, yang agak baruan. Rasanya saya harus cek satu-satu dulu sih. Mulai dari bagian boxnya sendiri yang terkesan cukup elegan sebenarnya ya. Nokia ini memang cakep dalam mendesain barang-barang mereka ya, termasuk headphone-nya yang satu ini. Cuma ada gambar headphone-nya aja, simple, ada tulisan Nokia di sebelah kanan dan kirinya Essential Wireless Headphone E1200. Dan di belakangnya hanya ada gambar orang yang pakai headphone-nya sambil bengong ke kiri, dan di atasnya ada tulisan Listen to Every Detail. Dan waktu kita buka, yang kita dapatkan tentu saja satu unitnya. Lalu ada kabel aux, ada kabel charger micro, lalu ada pouch-nya, kartu garansi, dan buku manual. Hal pertama yang saya ekspektasikan untuk Nokia E1200 ini adalah build quality-nya. Karena untuk orang-orang yang kenal sama brand satu ini, pastinya tahu kalau barang-barang dari mereka ini punya build quality yang bagus dan keunikannya tersendiri ya. Dan salah satu headphone dari brand Nokia ini yang umurnya mungkin sudah 2 tahunan, yang saya ingat, apakah masih bagus kalau dipakai dan dibandingkan dengan beberapa produk-produk sekarang gitu ya. Untuk build quality-nya sendiri menurut saya ini sudah cukup bagus. Terkesan lebih kokoh, terkesan lebih bisa diandelin waktu saya stretch test kayak gini. Dan ini sudah memenuhi ekspektasi saya untuk build quality-nya yang menurut saya ini cakep sih. Tapi sejenak kita coba lihat bagian desainnya dulu. Desainnya sendiri ini menurut saya cukup simple, tidak ada yang aneh-aneh, bahkan terkesan lebih simple lagi daripada beberapa headphone yang ada di era saat ini ya. Di bagian atasnya juga polos aja, nggak ada apa-apa. Di bagian kiri dan kanan earcupnya sendiri hanya ada logo Nokia yang dilingkari sama satu warna yang lebih gelap dari warna lainnya. Di bagian dalam headbandnya sendiri ada foam yang cukup empuk, yang bahannya dari kulit sintetis. Begitu juga di bagian earpadnya yang udah di stitch bagian pinggirnya agar terasa lebih premium. Dan menurut saya ini udah cukup empuk dan nyaman waktu dipakai. Sekilas kalau kalian lihat bagian-bagian dari luar tadi kerasa lebih premium ya. Tapi sayangnya, waktu saya pegang ya, dan ini pertama kali saya pegang Nokia E1200 walaupun umurnya udah lama, saya sedikit kecewa ya, karena waktu dipegang itu kerasa banget, langsung bisa bikin saya kayak, ini headphone yang isinya plastik semua. Walaupun emang warnanya terkesan cukup premium ya, dibikin sedikit lebih doff, nggak glossy banget, itu tetap memberikan kesan yang murah waktu dipegang ya. Entah ya, mungkin karena emang ini headphone umurnya udah lama, atau memang sayanya sendiri yang terlalu banyak megang headphone macem-macem, jadi kayak nganggep ini kayak bahan yang cukup murah kelihatannya itu. Tapi kita coba cek bagian kenyamanannya sendiri. Yang pertama, bobot yang ada di Nokia E1200 ini ada di sekitar 188 gram, yang menurut saya itu masih terbilang ringan. Selama masih di bawah 200 gram, itu masih ringan. Waktu dipakai di kepala pun ini kerasa cukup solid. Clamping force-nya memang kerasa sedikit lebih menekan, dan untuk adjust posisi di kepala itu juga kerasa sedikit lebih susah. Tapi waktu kalian geleng-geleng atau ngangguk-ngangguk, itu posisinya benar-benar bisa bertahan solid di kepala kalian. Untuk dipakai berlama-lama, saya rasa ini kurang nyaman ya, karena waktu saya pakai sekitar 1 jam lebih aja itu sudah bikin saya sedikit sakit. Minus sedikit mungkin karena ini bagian clampingnya yang cukup menekan ya. Nah, di sini saya langsung tahu ini kurangnya si Nokia E1200 ini apa dari bagian desainnya. Di sini kurangnya adalah artikulasi dari earcupnya. Earcupnya sendiri kalian itu nggak bisa leluasa untuk mengotak-ngatik ya. Jadi di sini artikulasi earcupnya ya cuma satu ini aja, satu arah ini doang aja. Karena emang artikulasinya cuma sebatas itu. Dia nggak bisa di di atas bawah gini nggak bisa, di swivel juga nggak bisa. Jadi ya kalian terima desain yang begini ya
Ya udah, gini aja. Dan sebenarnya masih ada satu artikulasi lagi kok yang ada di Nokia E1200 ini, yaitu kalian masih bisa ngefold si headphone-nya. Dan kalau misalnya kalian fold itu juga enaknya lebih ringkes waktu dibawa kemana-mana karena udah dapat pouch dari bawaannya. Tapi di sini sayangnya kalau kalian ngefold itu ada suara yang mungkin kalian dengarkan seperti ini. Ya, dan sebenarnya itu bukan apa-apa sih, hanya sekedar penanda kalau dia itu default atau tidak. Tapi anehnya, waktu saya sekedar headrest aja si Nokia E1200 ini di leher, itu kerasa sedikit leluasa, nggak kerasa mencekik malahan. Mungkin sedikit aja, tapi leher kita tuh nggak terasa terkekang gitu sama bagian headband atau earcupnya ini, walaupun artikulasinya sebenarnya minim gitu. Setelah itu kita cek satu-satu ini kelengkapan dari tombol dan portnya ada apa aja. Semuanya ada di earcup sebelah kiri, karena yang sebelah kanan itu nggak ada apa-apa. Yang pertama ada tombol plus yang fungsinya untuk menaikkan volume dan next track tentu saja. Lalu ada tombol minus yang fungsinya untuk menurunkan volume atau previous track. Lalu ada tombol yang bertuliskan bass ya, yang dimana nanti saya jelaskan di bagian suara. Lalu ada tombol power yang fungsinya hanya menyalakan dan mematikan. Ada lampu indikator, ada port aux, ada port micro USB, dan ada lubang mikrofon. Cukup bagian luarnya, sekarang kita cek bagian dalamnya, yaitu suaranya. Yang di sini dimana ekspektasi saya ini cukup tinggi sih buat si Nokia E1200 ini ya dari awal. Dan waktu saya coba, ternyata ekspektasi saya itu ketinggian rasa-rasanya. Karena ada tombol bass yang kalau kalian tahu tadi waktu cek bagian earcup, itu kalian harus nyalain. Karena gini, kalau kalian nggak nyalain, suaranya itu cukup kering. Nggak kerasa kalau kalian tuh pakai headphone. Malah kerasa kayak speaker yang ditempelin ke telinga aja gitu. Bukan speaker yang bagus, speaker yang cempreng masalahnya. Suaranya tuh kerasa kurang hidup. Bagian vokal kerasa mundur, bagian treble-nya kurang, bagian bass-nya yang kerasa cukup tight. Ya lebih mirip sama flat, tapi ini lebih kering suaranya dari flat gitu. Jadi saya sarankan kalau misalnya kalian mau pakai Nokia E1200 ini, kalian harus nyalakan tombol bass-nya. Karena di sini adalah fitur yang bener-bener bikin headphone satu ini jadi kerasa lebih worth it gitu. Tapi apakah se-worth it itu? Rasanya tidak, karena karakter bass yang dihidupkan sama tombol ini itu sebenarnya cukup bergemuruh, cukup booming, cukup kenceng. Tapi kurangnya di sini bassnya nggak nampol, nggak nonjok. Masih bingung dengan penjelasannya seperti itu ya. Jadi tak gambarin gini ya. Bass yang nonjok itu kan biasanya karakternya kayak gini ya. Dup, dup, dup. Nah, kayak gitu. Tapi di sini bassnya tuh lebih kerasa kayak dung, dung. Jadi nggak nonjok sampai mentok gitu. Dia kayak ada batasan di mana bassnya itu nggak bisa nonjok aja gitu. Memang di sini bassnya itu kerasa lebih kencang, kerasa lebih booming, tapi nanggung gitu. Rasanya buat bass headphone mungkin ini kerasa kayak ini bassnya kurang ini nih, kurang ini. Padahal ini salah satu efek dari si Nokia E1200 yang bikin dia jadi lebih punya karakter bassnya sendiri gitu ya. Tapi jujur ya, mungkin beberapa dari kalian yang udah nyobain ini berpendapat ini bagus atau gimana, tapi buat saya yang sedikit sedikit ngelihat bagian-bagian detail suara itu rasanya ini masih kurang dapat bassnya. Mungkin ya, buat kalian yang nggak neko-neko soal kualitas suara atau detail suara atau gimana pun itu ya pokoknya, ini memang kerasa lebih cocok ya sama kalian. Tapi buat yang mikirin detail-detail itu rasanya ini masih kurang. Ini seperti kayak headphone yang sekedar kalau kalian beli tinggal pakai dan kalian nggak minta apa-apa, ya udah yang penting berfungsi dengan baik dan suaranya enak udah. Ini lebih cocok dibilang headphone seperti itu. Tapi sekali lagi ini hanya pendapat saya ya. Dan catatan lagi, kalau kalian tahu di sini dia bisa pakai mode aux ya kan, dan kalian dapat kabel yang udah ada mikrofonnya di paket penjualannya. Dan di sini untuk kualitas suaranya, kalau pakai kabel itu anehnya saya sedikit lebih suka daripada versi wirelessnya. Kenapa? Karena di sini
karakter suaranya itu jadi lebih jelas gitu. Suaranya jadi nggak terlalu mendem, suaranya jadi nggak terasa ngawur gitu kayak wirelessnya. Suara vokal lebih maju, suara treble lebih kerasa, suara bass juga lebih rapi walaupun tidak sepowerful yang versi wirelessnya. Dan buat saya yang menganggap ini sebuah headphone wireless, rasa-rasanya saya akan memilih versi kabelnya untuk saya pakai sehari-hari ketimbang versi wirelessnya. Versi wirelessnya ini mungkin hanya sekedar untuk kalau kepepet aja ya, kalau kalian lagi nggak mau ribet. Nah, sedikit tambahan aja, saya juga ada coba main game pakai si Nokia E1200 ini, tapi buat saya suara yang dihasilkan ini terkesan cukup biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh, nggak neko-neko, nggak ada yang bikin saya harus berkata, wow, suaranya kalau buat ngegame seru banget. Tidak. Jadi di sini karakter yang bassnya cukup lebay memang, ya. Bagian vokal juga biasa aja, bagian treble-nya juga kerasa mundur, dan untuk spasial atau surround itu emang nggak ada ya di sini. Jadi buat main game kompetitif ini juga nggak sangat direkomendasikan. Tapi buat informasi kalian aja, mungkin kalian harus tahu juga delay-nya seperti apa. Oke, sekarang hal yang mungkin bisa sedikit menganggap headphone ini cukup bagus, yaitu mikrofonnya yang bisa kalian nilai sendiri. Ya, dan ini adalah kualitas suara yang ditangkap oleh mikrofon yang ada di kabel bawaannya si Nokia E1200. Dan menurut saya kualitas yang versi kabel ini cukup bagus, cukup enak untuk dipakai berkomunikasi. Berbagai kata-kata yang saya ucapkan juga ditangkap dengan baik. Sayangnya untuk beberapa noise mungkin sedikit kurang teredus, karena kalau kalian dengar dari tadi ada suara AC yang kayaknya pasti kedengeran kalian ya. Dan mungkin untuk memastikan lagi saya coba gini. Ya, jadi untuk kualitas mikrofonnya seperti itu. Ya, dan sekarang suara yang kalian dengarkan ini berasal dari mikrofonnya si Nokia E1200 versi wireless atau versi Bluetooth. Yang menurut saya kualitas suaranya di sini sedikit cukup mendem, cukup dalam, dan beberapa suara itu kerasa nggak ketangkap kalau kita ngomongnya di suara yang volume yang kecil gitu. Kayak misalnya ini saya ngomong dengan suara kecil, dan ini kalau saya ngomong dengan suara besar. Dan seperti biasa di sebelah kiri saya ada suara AC yang cukup berisik, dan misalnya kalian tidak mendengar, berarti noise reduction dari mikrofonnya ini cukup bagus. Sebenarnya saya sedikit kecewa sih. Ekspektasi saya mungkin terlalu tinggi karena melihat brandnya Nokia ya. Walaupun sebenarnya saya udah ngintip-ngintip sedikit ya beberapa pembahasan tentang Nokia E1200 ini di channel-channel yang lain, tapi waktu nyoba sendiri emang rasanya nggak sama sih. Mungkin emang sayanya aja yang terlalu nganggap ini kurang bagus, atau mungkin emang ini bukan headphone pada masanya gitu ya. Karena emang umur 2 tahun itu umur yang cukup panjang, dan perkembangan teknologi audio kayak headphone atau headset pun juga berkembang pesat ya, dibanding Nokia E1200 ini yang saya rasa kurang worth it karena harganya. Kenapa? Harganya ini masih ada di kisaran angka 300 ribuan, dan untuk sekarang di angka 300 ribuan tuh kalian bisa dapat headphone lain atau headset lain yang menurut saya value-nya bisa lebih tinggi dari ini, bahkan lebih bagus ya kualitas suaranya gitu. Di sini saya akan bilang setelah nyobain produk dari 2 tahun lalu ya, si Nokia E1200 ini rasanya harus turun harga kalau mau laku di pasaran ya, kecuali emang kalian suka brandnya aja gitu, nggak mentingin kualitas dari headphone satu ini gimana gitu. Tapi buat saya sih untuk harga segitu rasanya Nokia S1200 ini kurang worth it untuk sekarang. Mungkin kalau 2 tahun lalu emang E1200 ini bagus ya, tapi kalau sekarang rasa-rasanya ada alternatif yang lebih bagus di harga yang sama. Jadi saya rasa buat kalian-kalian yang masih mikir buat mau ngambil Nokia E1200 ini atau tidak,
mending kalian pikirin dulu aja ya. Karena untuk harga 300 ribuan itu juga nggak murah ya. Jadi kalau dari saya sih, jujur saya nggak bisa rekomendasiin ini karena harganya. Kalau misalnya ini harganya 150 atau 200 ribu, mungkin saya masih bisa memaklumi. Terkecuali kalian memang suka brandnya Nokia gitu ya. Mungkin nggak apa-apa lah. Karena ada juga produk baru dari mereka yang mungkin levelnya di atas si E1200 ini ya. Tapi kalau kalian masih mikir buat ngambil E1200 ini, mending kalian pikir baik-baik dulu. Oke, sekian pembahasan saya soal Nokia E1200. Oh, cok lali di like, kak di like yuk. Ora popo. Matur suwun. Aduh. Produk dari 2 tahun lalu yang masih aktif sampai sekarang, tapi harganya tidak berubah. Wow.